Tak hanya tempat-tempat yang memiliki bangunan tua dan tak berfungsi lagi, yang erat kaitannya dengan kisah dimensi lain. Rupanya, perlintasan kereta api pun juga tak luput dari cerita misteri. Seperti yang terjadi pada sebuah perlintasan kereta api yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini. Bila diperhatikan secara sepintas, tak ada keanehan ataupun keganjilan. Namun, setiap tahunnya, rel kereta api ini kerap meminta tumbal berupa nyawa manusia yang hilang secara mengenaskan. Konon, lintasan kereta api ini dianggap wingit karena sering terlihat sosok makhluk gaib beraneka macam wujud. Juga suara orang menangis dan menjerit kesakitan. Kabar ini pun diperkuat dengan kesaksian dari Pak Warnita. Banyak kejadian aneh sebelum terjadinya kecelakaan di lokasi ini. Seperti melihat anak-anak kecil tanpa busana berlarian di atas gerbong kereta api yang sedang melaju. Penampakan perempuan cantik yang mengenakan mahkota dan lelaki tinggi besar dengan baju serba hitam. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi dari perlintasan kereta api ini? Pemirsa, pada malam hari ini saya sudah berada di perlintasan kereta api di Desa Suci, Kecamatan Mundu. Konon kabarnya di perlintasan ini sering terjadi kecelakaan. Dan sekarang sebelah saya sudah ada Mas Sigit. Saya ingin tahu tentang perlintasan kereta api ini menuntut saya untuk melibatkan Mas Sigit selaku seseorang yang dapat mendeteksi apapun yang berhubungan dengan gaib. Ini negatif sudah jelas ya. Sudah jelas dari bagian rel di sini. Itu negatif semua. Posisinya negatif semua. Negatif semua. Negatif. Bersamanya, saya akan mendeteksi energi-energi gaib diawali menyelusuri pinggir rel. Di perlintasan kereta sebelah mana nih, Mas? Kebetulan kalau saya lihat ini yang mari kita ke sana. Boleh? Ini udah mulai. Yang terlihat lebih kuat ke arah sini itu yang Mas Sigit lihat itu ada sosok apa di sebelah sana? Ini kalau saya lihat ini sebelah kiri Mbak ini ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil. Anak-anak kecilnya bagian Sudah sini. ya ini. Lintasan ini anak kecil ini wujudnya merah. Merah. Jadi muka dan badan itu merah. Mereka itu makhluk gaib kah ataukah korban dari kecelakaan kereta di sini? Ini gaibnya ini. Gaibnya. Ini gaibnya. Apakah Mas bisa berkomunikasi dengan mereka? Apa yang mereka lakukan di area sini? Oke, mungkin kita akan komunikasi sebentar ya Mbak. Boleh. Mungkin yang bagian belah sini kita. Ayo. Ada yang menarik kita ke arah sini, Mas? Iya, ini jelas banget ini, Mbak. Jelas banget ini. Ini yang kejadian kemarin itu juga hadir. Karena kemarin juga baru kejadian satu mobil itu ditabrak oleh kereta. Nah, ini ulahnya dari yang kecil ini. Caranya seperti apa tuh sampai membuat kecelakaan yang kemarin itu? Ini yang terutama anak kecil ini menggandrungi suatu kendaraannya. Yang lainnya juga untuk ke supirnya sendiri khususnya, dia akan melemahkan pikiran-pikiran si supir. Jadi posisinya ini anak-anak kecil ini tersebut ini. Kebetulan yang ini jelas ini masih ada ini. Ini di sini berdiri sosok salah satu orang laki-laki, pecah kepalanya ini. Astagfirullahaladzim. Itu korban yang meninggal kemarin, Mas? Jadi korban ini korban yang kemarin karena posisi yang saya perhatikan itu dia kepalanya itu pecah sebelah. Saya gemetaran di lutut saya. Terus? Pecah sebelah. Satu. Ini ada juga perempuan ini, sosok perempuan yang berurai ini. Isi perutnya itu pecah ini yang. Mereka berdua ini korban pada kecelakaan yang kemarin? Korban. Atau? Bukan. Yang perempuan bukan. Kalau yang laki ini saya lihat ya. Kalau yang laki-laki ini. Kalau yang perempuan bukan. Ini masih kecil kalau yang perempuan. Perempuan masih kecil. Yang masih lihat perempuan itu apakah karena kecelakaan dari mobil atau tertabrak langsung? Mungkin saya akan komunikasi. Boleh, biar lebih jelas. Boleh.
Kekuatan dimensi lain seolah menyambut kami. Aura gaib di tempat ini begitu menyesakkan dada. Tak mau membuang kesempatan, Mas Sigit mencoba mengajak interaksi makhluk gaib yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang sangat sudah lama yang kecelakaannya era 70. Jadi ini anak ini diperkosa oleh para pemuda, akhirnya bunuh diri, dia menabrakkan diri di rel pelintasan yang paling utama di sana. Oh, menabrakkan diri. Mungkin barangkali ingin coba saya Nah, ini saya apa ya Mas? Ini kaki saya dari tadi gemetaran. Apakah karena emang energi di sini itu sangat kuat? sangat kuat. Jadi Iya. memang perentasan ini kalau istilahnya kalau kita betul-betul kadar keimanan kita tipis, ini betul-betul akan terjadi seperti sosok yang ini nih. Ini sosok yang kecil ini, auzubillah min dzalik, ya itu udah kecil merah, dia posisi giginya aja udah nggak beraturan, dia seperti kelak di sini. Oh. Nah ini keping-keping mobil masih ada di sini. Iya, ini saya lihat ini kayak seperti apa ya? Seperti ini ya, kayak kotak. Oh iya itu. Bagian bodi mobil ini. Saya pun tertarik untuk turut merasakan gelombang kekuatan gaib di sini. Relax aja, relax. Ini ada serangatan listrik sebelah sini. Betul. Sebelah kanan saya di sini nih. Ini, aduh, ini sosoknya tinggi besar ya. Iya. Betul. Itu jantung. Iya, jantungnya dia di sini. Jantung. Jadi posisinya itu bukan di dada jantungnya dia. Jantungnya dia di bawah besar. Ini. Iya. Ya. Nih, di sini nih mas tinggi nih. Iya. Sengatan nih, ini aliran listriknya Betul. terasa sekali. Betul. Ini apa ini mas? Posisi masih jantung, tapi Masih di atasnya jantung. jantungnya dan posisinya makhluknya juga lagi menatap Mbak. Oh begitu. Dia lagi masuk kereta Pak. Nah ini di sini, Iya. zret nih sakit Iya. nih. Ya. Awas Pak. Pak turun Pak. Kita coba dulu ya. Oke, boleh. Agak. Pak, jangan. Seseorang relawan telah bersiap diri. Mas Sigit mentransfer energi gaib ke dalam dirinya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke, berpisah. Ini yang udah hadir ini sosok apa nih? Ini perempuan nih. Perempuan. Yang tadi kita bicarakan waktu awal itu. Bukan. Kini pelukis mulai menggoreskan kuasnya di atas kanvas. Apakah ini salah satu korban atau emang Korban. Oh, korban. Korban dan tempatnya posisinya di sini ya. Apakah dia terlempar dari sana ke arah sini Betul, atau betul sekali. ini kira-kira sosoknya umur berapa nih mas? Kurang lebih kalau kita lihat fisik ya ini seperti umur 40-an, 40 ke bawah lah. Antara 35 40, 35 40. Yang masih dilihat ini kondisi fisiknya apakah masih lengkap? Ya, Sudah lengkap? sudah nggak ini belah sini hilang semua ini. Makanya ini melukis. Oh jadi sebelah Rambut panjang dengan bibir merah merekah. ini sosok perempuan ini bisa tertarik ini apakah cukup menarik perhatian ya mas? Oh sangat jelas, ini sangat jelas, sangat jelas. Dan ada sosok lainnya yang berhasil digambar. Ini yang saya bicarakan Di sebelah sana di ya? sebelah sana yang memang sangat mengganggu anak-anak kecil yang wujudnya merah semua ini. Tapi apakah di saat orang-orang bahkan ada beberapa orang yang pernah melihat saat mau kecelakaan mereka tuh lari-lari di atas gerbong. Apakah mereka itu lari-lari itu dengan bentuk aslinya atau mereka aslinya dia tidak berubah wujudnya dengan seperti kita mungkin makhluk tidak, dia wujud yang seperti itu.
Itu tadi pakai telinga? Telinga. Oh, telinganya. Telinganya panjang. Makhluk berukuran kecil, berbadan merah, dengan sepasang telinga berukuran panjang. Ada yang datang lagi kan? Iya. Iya, sosok seperti apa nih yang baru datang? Besar, tinggi besar. Apakah ini pemimpin dari yang... Iya, betul. Nah, ini. Ini. Iya. Satu ya? Ya, ini yang saya bicarakan katanya lebar kan. Dia lebar. Jadi si bibir itu kayak sobek. Kayak sobek dia. Dan giginya itu tajam-tajam semua. Jadi bahasa kucing ya di sini ya? Ya, karena memang ini Makanya ya. memang kita panggil maksudnya biar lebih jelas. Ini yang sangat fatal yang mengakibatkan suka. Sering kecelakaan. Ya, di atas gerbong kereta kadang juga lalu lalang di rel lintas kereta gitu. Diliputi rasa penasaran, kami mencoba mengungkap misteri di perlintasan kereta api ini. Dengan siapa Anda? Sosok Anda seperti apa? Punya rambut atau tidak? Anda tahu dulu ini rel dibangunnya tahun berapa? Rel kereta ini banyak sekali kecelakaan. Apakah itu ulah Anda atau teman-teman Anda? Dengan cara seperti apa Anda membuat orang-orang terjadi kecelakaan di sini? Apa hubungannya Bali nangis juga celaka? Supaya wong ngeliren. Apakah mereka bisa mendengar tangisan Anda? Bagaimana tangisannya? Nangisnya pribadi coba. Dengan Anda menangis, Anda sudah membuat mereka celaka. Sudah berapa banyak korban yang Anda celakakan di sini? Emang Anda termasuk wong yang pernah korbanin kan ada pribadi mau nih? Ketika suasana mulai mencair, dia justru berubah tingkah. Seolah ingin melampiaskan emosinya, dia menyerang Kang Ujang. Kenapa? Garis apa? Saya datang baik-baik. Saya tidak suka dengan cara Anda seperti itu. Kita kan beli senang ditekani sampeanku. Untung si Grebe kesleo. Tak disangka, beberapa penonton kerasukan bersamaan. Apa yang mana jalan? Di saat kami sedang melakukan komunikasi dengan mediator terapi, tiba-tiba astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Aduh. Khawatir keselamatan kami terancam, mediator-mediator segera dinetralisir. Lantunan ayat suci pun dikumandangkan Kang Ujang. Rupanya, energi lain masih bersemayam di tubuh orang ini. Siapa Anda? Siapa? Korban di sini. Tahun berapa Anda? 70-an. Anda seorang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa korban yang terjadi waktu kecelakaan waktu itu? Banyak. Anda mengendarai kendaraan apa? Bisa dijelaskan kepada kami? Oh, Anda bukan yang naik kendaraan? Jadi bagaimana ceritanya sampai Anda bisa jadi salah satu korban di tempat ini?
Kenapa Anda masih ada di tempat ini sedangkan Anda kejadiannya tahun 70-an? Saya tenang. Tenang. Apakah Anda diam di sini? Anda ketinggalan anggota tubuh Anda kah atau hanya karena Anda tenang saja? Apa? Teman saya. Satu lengan Anda yang tertinggal. Di sebelah mana dulu kejadiannya? Pada siang hari atau malam hari kejadiannya? Anda di sebelah mana tempatnya? Coba tunjukin. Mungkin Kang Ujang bisa membantu Anda. Ini gimana cara melakukan sini? Misalkan ketabrak. Iya. Oh. Ya udah nanti Anda pergi aja ke alam Anda dan nggak usah ganggu-ganggu lagi orang yang lewat apalagi sampai mencelakakan. Ya. Udah kamu pergi aja. Bisa menjawab salam saya. Assalamualaikum. Karena tak memberi banyak informasi, mediator disadarkan. Masih belum puas dengan informasi yang didapat, satu mediator kembali kami hadirkan. Perilakunya mulai berubah drastis. Assalamualaikum. Kenapa tidak mau menjawab salam kami? Siapa nama Anda? Anaspati. Anda tahu di tempat ini banyak sekali terjadi kecelakaan. Sejak karena wilayahku Anda ini sosoknya seperti apa ini? belum dapat sekucur badan itu. Kenapa? Apa beli katon ning kene kang semenit panas. Anda ada hubungannya dengan anak kecil yang botak-botak itu? Apa yang Anda lakukan dengan mencelakakan itu? Dengan cara seperti apa? Gampang ae. Makhluk yang satu ini mampu menjawab semua pertanyaan kami. Lamun lagi ngalakakan handphone kun kan gampang terpancing pikirannya Masuk ke dalam pikiran ya? sehingga beliau ngat celingkup maning beli waru yang sepur seliwat sehingga yang wis ketabrak tak jokot kecil tak pangan. Ya kan itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Wis dadi kodrate panas pati mangan iku deketi. Di sini kenapa banyak sekali terjadi korban di rintasan rel ini? Apakah sebelum dibuat rel ini dulunya tempat apa atau bagaimana? Pertama siji rel kinang kepalange jadi dimanfaatkan dening makhluk-makhluk halus terutama Banaspati. Karena saya mendengar informasi katanya apabila akan terjadi kecelakaan ada seseorang yang suka melihat anak kecil lari-lari, itu siapa? Kon kita beli warung. Beli weruh. Kenapa bisa beli weruh? Wis tak ngomong karena kita lamun ini hanya mampir, lamun kempong, lamun pengen mangan gede. Di sini daerah kekuasaan Anda itu perlintasan sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri dari arah saya? Neng depresi seneng kita. Ini adalah cara-cara ente kang sesat ketika ente bisa membunuh. Ya, perlu diingat. Walaupun ente bisa membunuh, ente bisa nyekek mangane kecil. Lamun jare Gusti Allah beli mati. Ya, dapat taran pun. Yang prevent. Astagfirullahaladzim, hei, tenang. Allahu Akbar. Sebut atas nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu jangan pernah mengganggu manusia lagi, ya? Itu adalah cara-cara yang tidak disenangi oleh Allah. Aja sebut-sebut ada yang Kenapa? Saya menciptakan Anda adalah kenapa? Saatnya mediator dipulihkan lagi ingatannya. Jangan kemana-mana, masih di Dua Dunia. Berapa lama seseorang lagi-lagi tak mampu mengontrol diri.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Kiranting. Kiranting apa hubungannya dengan rel ini? Tidak ada. Tapi Anda tahu tentang tempat ini, Kiranting. Kenapa di tempat ini banyak sekali terjadi kecelakaan? Ana faktor. Kang pertama salah manusia dewek. Terus kang keloro. Wis takdir sing kang kuasa. Anda sendiri di sini itu apa ini hubungannya? Sesepuh. Memangnya dulu sebelum rel ini dibuat, ini tempat apa? Alas. Memangnya di sini banyak sekali makhluk gaib ya, Ki? Apa ada makhluk gaib apa saja yang ada di tempat ini? Umumnya lamun ana sing tabrak. Biasa pada ngedelang bocah cilik pada Melayu. Anak kecil. Terus? Pun sing jarang di bangsa tuyul. Kenapa banyak terdapat tuyul di tempat ini? Karena pengilin kini ku alas kena tuyul. Karena maning cowadon. Kampung ini diperkosan kini anak. Nah kan kita anak ketika kecelakaan, pas begitu kecelakaan Kang Sejana mati pun seolah-olah dia kejadian anak Kang balangakan terus sampai selamat teh. Aku priben, siapa ku? Ya isun sing nyelamatkan kanggo bukti manusia. Bukti apa ku? Bukti yang liwat yang gini nyebrang lepas koyong-koyong baik. Oh berarti pun Kang Selamat ku doa disit konon. Nah, Oh jadi dan gua ngarep bertamu kudu assalamualaikum, kudu punten, kudu permisi. Terus caranya Anda menyelamatkan dari beberapa korban di sini itu dengan cara seperti apa? Cara itu terdekaton nih bangsa manusia. Karena saya mendengar ada juga korban yang sampai bisa terlempar ke arah sawah sebelah sana. Apakah itu juga Anda yang melakukannya? Iya. Terus ada berapa makhluk positif yang seperti Anda ada di tempat ini? Sebenarnya si akeh. Cuma cerita baik sih. Gelem peduli karo manusia. ada yang bisa Anda sampaikan? Ya pesen isun kanggo masyarakat kene lah bisa jele kabeh. Ya mengkonon baik, pokoknya berang, mandeg. Assalamualaikum, marep mangkat ya bismillah. Terima kasih atas informasinya. Setelah puas membeberkan informasi, mediator pun disadarkan. Iya Kang, apa yang harus kita lakukan apabila kita hendak pergi keluar rumah agar tidak terganggu oleh makhluk-makhluk gaib itu Kang? Iya, dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Di situ malaikat akan berkata kepada seorang tersebut, maka orang tersebut akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan juga diperlancar segala bisnisnya apapun. Dan juga setan itu akan bertanya kepada setan yang lainnya, jangan engkau ganggu orang itu karena orang itu sudah membacakan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Karena itu adalah sudah janji Allah bakal diselamatkan ketika keluar rumah, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa